Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang penuh dengan perjuangan. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi yang kedua terkait perawatan pasca kemoterapi. Ibu-ibu, jadi ibu-ibu yang telah menjalani kemoterapi mungkin sudah memahami bahwasanya kemoterapi itu adalah sebuah terapi yang menggunakan bahan-bahan kimia atau obat-obat secara kimia. Nah, tentunya dari kemoterapi ini ada hal-hal yang perlu dilakukan atau perawatan pasca kemoterapi. Nah, saya telah merangkum ada kurang lebih 8 yang perlu atau hal-hal yang penting dilakukan bagi ibu-ibu yang telah menjalani proses kemoterapi. Yang pertama adalah terkait perawatan luka. Nah, ibu-ibu yang sudah ada luka, maka itu tetap harus dijaga, ya. Jadi kemoterapi itu tidak menyembuhkan lukanya, tapi hanya bisa menekan pertumbuhan sel-sel kankernya, ya, seperti itu. Sehingga tetap kita melakukan perawatan luka, terutama di rumah, ya, karena kalau di rumah sakit akan dibantu oleh teman-teman perawat, tapi kalau di rumah tentunya di situ ibu harus bisa melakukan secara mandiri. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan ketika ibu ada luka, maka bagaimana supaya balutan luka itu tetap kering, ya. Jadi sebisa mungkin dijaga supaya tidak terkena air. Namun kalau misalkan tidak sengaja atau karena memang lukanya berair, maka yang dilakukan adalah mengganti balutan ketika itu sudah basah, ya, atau mulai merembes cairannya. Nah, ini bisa menggunakan kain kasa, ya. Saya kira ibu-ibu di rumah sudah memiliki kain kasa, ya, sehingga dengan mudah untuk mengganti balutannya. Ya. Kemudian juga jika itu kondisinya memang sangat basah, ya, maka itu bisa dilapisi dengan pembalut, ya, pembalut. Jadi kain kasa kemudian dilapisi dengan pembalut supaya tidak cepat merembes cairannya. Kemudian pada saat dibersihkan harap hati-hati, ya, hati-hati disentuh dengan lembut, ya, boleh digosok tapi tidak boleh terlalu ditekan karena itu bisa membuat perdarahan, ya. Hati-hati karena sangat mudah terjadi perdarahan pada luka-luka kanker seperti itu. Kemudian bisa dicuci, ya, dengan menggunakan larutan normal salin, ya, NaCl kalau ada di rumah, kalau tidak ada air bersih. Air bersih itu indikatornya adalah air yang dikonsumsi. Jadi kalau tidak ada NaCl bisa dicuci dengan menggunakan air bersih. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah posisi tangan. Nah, ibu-ibu biasanya setelah menjalani kemoterapi, ya, khususnya tangannya, maka itu harus ditinggikan, ya, ditinggikan. Misalkan tangan kanannya yang sudah dipasangi infus untuk obat, maka itu ditinggikan pada saat di rumah. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya pembengkakan. Kemudian misalkan, ya, pada daerah tangan, karena kita tahu bahwasanya obat kemo itu adalah obat keras, ya, biasanya itu ada rasa-rasa nyeri atau rasa panas. Nah, maka sebaiknya itu dikompres, ya, dikompres menggunakan air biasa. Jadi itu kalau misalkan tangannya dirasa masih ada nyeri, ya, yang bekas tadi yang masukkan obat, maka itu dikompres, ya, seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf, ya, mohon maaf sekali lagi ini terkait hubungan biologis, ya. Sama dengan kondisi tadi bahwasanya obat kemo itu adalah bahan kimia, tentunya ini akan ada sisa-sisanya di dalam tubuh, tidak langsung
dikeluarkan semua, ya seperti itu. Makanya di sini perlu perhatian, jika pasangan yang masih aktif berhubungan biologis, maka itu sebaiknya ya setelah kemoterapi tidak dulu melakukan hubungan biologis 5-10 hari, ya. Kalau bisa bersabar ya lebih aman kalau sampai 10 hari. Seperti itu. Kemudian, nah ini juga setelah atau pasca kemoterapi itu biasanya tubuh kita ini terasa lemas, ya, terasa lemas. Maka di situ disarankan konsumsi makanan yang tinggi kalori, ya, protein, kemudian asam folat, ya, vitamin. Maka bisa ibu konsumsi seperti ikan, ya, sayur-sayuran, buah, ya, susu, kemudian juga kurma, ya. Nah, itu semua makanan-makanan yang disarankan ya pasca menjalani kemoterapi. Nah, kemudian juga yang penting adalah pakaian. Jadi pakaian yang digunakan atau yang dipakai kemoterapi, maka pada saat dicuci itu tidak boleh dicampur dengan pakaian anggota keluarga yang lain, ya. Ingat tadi itu sisa-sisa obatnya itu bisa keluar lewat keringat, ya, dan menempel pada pakaian. Nah, sehingga harus dicuci secara terpisah, ya, seperti itu. Nah, begitupun pada saat buang air kecil, ya. Nah, tidak boleh buang air kecil di lantai, tapi harus di kloset. Kemudian harus disiram dengan air banyak, ya, disiram banyak. Kenapa? Karena itu tadi sama supaya tidak menimbulkan sisa-sisanya, ya, karena obat kemo juga tadi itu dikeluarkan melalui sisanya, ya, dikeluarkan melalui kencing, sehingga di situ kencingnya masih mengandung bahan-bahan kimia tadi. Makanya tidak boleh kencing di lantai, ya. Nah, apalagi kalau di WC-nya dipakai umum, itu sebaiknya dilakukan di kloset dan langsung disiram dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian ini juga bagi ibu-ibu yang ada anak kecil, nah itu juga pasca kemoterapi itu sebaiknya jangan langsung tidur bersentuhan dengan anaknya atau bayinya, ya. Nah, itu disarankan 2-3 hari pasca kemo baru bisa menyentuh, ya, atau bersentuh langsung dengan anaknya, seperti itu. Karena itu tadi demi kebaikan, ya, demi kebaikan bersama, karena kita mengingat bahwasanya ya penggunaan obat kemoterapi itu adalah obat pembahan kimia, ya, obat-obat keras, dan itu bisa saja menimbulkan efek, ya, efek kedepannya ketika itu kontak dengan anggota keluarga yang lain, seperti itu. Nah, kurang lebih itu, ya, 8 hal-hal penting yang dilakukan bagi ibu-ibu yang telah menjalani atau pasca kemoterapi, ya. Saya ulang lagi, yang pertama adalah perawatan luka, kemudian posisi tangannya, kemudian ketika ada rasa nyeri atau rasa panas, kemudian hubungan biologis, makanan, pakaian, buang air kecil, dan juga anak kecil. Itu tadi 8 yang perlu perhatian khusus kepada ibu-ibu yang baru saja atau pasca melakukan kemoterapi. Baik, ibu-ibu yang saya banggakan, mungkin cukup untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita semua bisa bersama-sama melewati kondisi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.